Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cleopatra Imelda Anastasia dengan NIM akhir 247 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutia Lufti dengan NIM akhir 214. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan case base proses produksi kimia dari studi kasus produksi asam sulfat pada pabrik double contact di PT Petrokimia Gresik. Di sini, pada kesempatan kali ini, poin pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai gambaran umum dari perusahaan PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik adalah perusahaan atau produsen pupuk dan bahan kimia terbesar yang ada di Indonesia, yang mana ia ini adalah subholding dari PT Pupuk Indonesia. Nah, ada dua jenis produk yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik, yaitu yang pertama adalah jenis produk pupuk, lalu yang kedua adalah jenis produk non pupuk. Nah, jenis produk pupuk itu apa saja? Jenis produk pupuk itu meliputi pupuk urea, pupuk fosfat, pupuk NPK Ponska, pupuk ZA, pupuk ZK, lalu ada NPK Kebomas, dan ada juga pupuk organik petroganik. Lalu untuk jenis produk non pupuk yaitu meliputi amoniak, asam sulfat, asam fosfat, asam klorida atau HCl, lalu ada aluminium fluorida, dan juga ada gipsum murni, dan ada masih banyak lagi yang lain. PT Petrokimia Gresik ini memiliki 21 pabrik yang mana sudah dilengkapi oleh fasilitas yang memadai seperti pembangkit listrik, lalu ada dermaga juga, dan untuk masing-masing pabriknya itu ada pengelolaan limbahnya, lalu ada juga pusat riset dan laboratorium. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah berdirinya PT Petrokimia Gresik. Nah, PT Petrokimia Gresik ini didirikan pada tanggal 10 Agustus tahun 1964, yang mana kemudian pada tanggal 8 Desember tahun 1964 mulai diberlakukan kontrak pembangunan pada perusahaan ini. Lalu PT Petrokimia Gresik ini menjadi perusahaan umum pada tahun 1971 dan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1971. Lalu kemudian pada tahun 1972 PT Petrokimia Gresik disahkan oleh Presiden Soeharto yang menjabat pada waktu itu, yaitu pada tanggal 10 Juli tahun 1972, yang kemudian tanggal 10 Juli inilah dijadikan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada tahun 1975 maksud saya, PT Petrokimia Gresik yang tadinya adalah perusahaan umum itu diubah menjadi Persero sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1975. Lalu kemudian pada tahun 1997 PT Petrokimia Gresik bergabung dalam holding company PT Pupuk Sriwijaya sebagai bagian dari integrasi industri pupuk nasional. Dan pada tahun 2012 hingga sekarang PT Petrokimia Gresik telah menjadi anggota holding company PT Pupuk Indonesia berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AH 4 17695 AH 0102 tahun 2012. Lalu poin berikutnya adalah visi dan misi PT Petrokimia Gresik. Jadi PT Petrokimia Gresik memiliki visi yaitu menjadi pemain dominan dalam skala global dalam solusi agro dan bahan kimia yang terintegrasi. Lalu misi yang mereka miliki adalah yang pertama, mendukung penyediaan pupuk nasional demi ketahanan pangan. Lalu yang kedua adalah membangun budaya inovasi dan teknologi unggul dengan sumber daya manusia yang adaptif. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kontribusi dalam pencapaian SDGs dan kemajuan industri kimia nasional. Lalu poin selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan studi kasus yang sudah kita ambil yaitu berfokus pada pabrik asam sulfat, maka tujuan dari dilakukannya tugas ini adalah yang pertama adalah menjelaskan proses produksi kimia pada pabrik asam sulfat pabrik double contact di PT Petrokimia Gresik. Lalu yang kedua adalah menjelaskan bagaimana pengelolaan limbah yang ada pada pabrik asam sulfat pabrik double contact di PT Petrokimia Gresik ini. Lalu poin selanjutnya adalah deskripsi letak geografis. Nah, PT Petrokimia ini terdiri dari 3 unit produksi utama, yang mana unit produksi utama itu mencangkup yang pertama adalah unit produksi 1, yang kedua adalah unit produksi 2, yang ketiga adalah unit produksi 3.
Unit produksi 1 ini adalah unit pupuk nitrogen yang mana ia itu berfokus pada produksi pupuk ZA, pupuk urea, serta amoniak. Nah, lalu untuk unit produksi kedua, dia ini adalah unit pupuk fosfat yang mana produksinya itu berfokus pada pupuk fosfat serta pupuk majemuk Ponska. Yang ketiga adalah unit produksi 3 yang mana ia adalah unit asam fosfat. Dan unit asam fosfat ini mencakup 5 pabrik utama, yang salah satu pabriknya adalah pabrik asam sulfat yang menjadi topik utama dari pembahasan studi kasus yang kami bahas. Nah, pabrik asam sulfat sendiri ini masuknya di unit produksi 3 yang mana berada di kompleks pabrik petrokimia, tepatnya di kompartemen pabrik 3 yang beralamat di Tepen, Telogo Pojok, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya bab 2 yaitu proses produksi kimia. Wujud zat produksi kimia. Asam sulfat yang diproduksi berupa cairan kental, sedikit kekuningan, dan sangat korosif, dengan densitas 1,84 gram per cm kubik. Asam ini bersifat higroskopis, tidak mudah menguap, sehingga disimpan dalam tangki tertutup, tahan korosi, dan penanganannya harus hati-hati. Kemudian bahan baku. Bahan utama yang digunakan adalah flake sulfur dengan kemurnian lebih dari 98%. Sulfur ini berasal dari negara seperti Cina dan Qatar, dan sebelum diproses harus dikeringkan dari udara agar tidak menimbulkan kabut asam atau korosi. Selanjutnya bahan kimia. Dalam prosesnya digunakan vanadium pentaoksida atau V2O5 sebagai katalis pada reaktor konversi DCDA untuk mempercepat reaksi SO2 menjadi SO3. Bahan tambahan lainnya yaitu kalgen untuk mencegah kerak pada boiler dan kurin power atau larutan soda untuk mencegah korosi di sistem pendingin. Selanjutnya proses produksi dan reaksi kimia. Terdapat 4 tahap utama dalam proses produksi. Yang pertama, pembakaran sulfur untuk menghasilkan SO2. Yang kedua, pembersihan dan pengeringan gas untuk menghindari pengotor. Yang ketiga, konversi SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Dan yang keempat, absorpsi SO3 dalam asam sulfat menghasilkan oleum. Reaksinya bersifat eksotermis dan berlangsung pada suhu tinggi. Selanjutnya, produk akhir dan penyimpanan. Produk akhirnya adalah asam sulfat berkonsentrasi 98-99%. Disimpan dalam unit tertutup dan dikendalikan dengan sistem DCS atau Distribute Control System yang menjaga efisiensi tinggi dan emisi rendah agar sesuai standar lingkungan. Selanjutnya, bagian alir produksi. Proses produksi asam sulfat di PT Petrokimia Gresik menggunakan metode double contact double absorption. Terdapat 3 diagram utama yang menggambarkan aliran proses, dimulai dari pengolahan sulfur hingga diperoleh produk akhir. Berikut uraian teknisnya. Yang pertama, peleburan sulfur. Sulfur padat dipanaskan dalam melter hingga mencair, kurang lebih 120 derajat Celcius menggunakan steam coil. Dilakukan dalam sistem tertutup untuk menjaga kemurnian. Yang kedua, pembakaran menjadi SO2. Sulfur cair dibakar dengan udara kering. Reaksinya adalah S tambah O2 menjadi SO2 ditambah panas. Dihasilkan gas SO2 bersuhu tinggi, yaitu kurang lebih 1000 derajat Celcius. Yang ketiga, waste heat boiler. Gas SO2 dipakai memanaskan air untuk menghasilkan uap. Suhu diturunkan kurang lebih 400-450 derajat Celcius untuk proses selanjutnya. Yang keempat, konversi SO2 ke SO3. Gas masuk ke konverter 4 bed dengan katalis V2O5. Reaksinya yaitu 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Tahap 1, bed 1 dan 2 menjadi SO2 sebagian jadi SO3. Tahap 2, bed 3 dan 4 setelah penyerapan sementara. Yang kelima, penyerapan SO3 tahap 1. SO3 diserap dalam H2SO4 pekat, membentuk oleum, dan mengoptimalkan konversi lanjutan. Yang keenam, penyerapan SO3 tahap 2. Gas SO3 diserap kembali menghasilkan H2SO4 pekat. Poin selanjutnya adalah pengelolaan limbah kimia pada pabrik asam sulfat PT Petrokimia Gresik. Jadi, limbah yang dihasilkan dari produksi asam sulfat di PT Petrokimia Gresik ini terdiri dari 3 jenis limbah, yaitu yang pertama adalah limbah gas, yang kedua adalah limbah cair, yang ketiga adalah limbah padat. Nah, limbah gas ini berupa SO2, lalu ada SO3, serta uap H2SO4. Untuk limbah cair itu terdiri dari air pencucian alat,
ada kondensasi uap, serta air limbah proses. Yang ketiga adalah limbah padat. Nah, limbah padat ini berupa lumpur, lalu ada debu, serta endapan dari melter dan furnace, yang mana endapan-endapan ini mengandung asam kuat, logam berat, serta bahan kimia berbahaya lainnya yang dapat mencemari lingkungan dan sekitarnya. Untuk pengelolaan limbahnya itu yang pertama adalah sistem kontrol emisi gas. Nah, emisi gas buang dari proses pembakaran sulfur dan konversi SO2 menjadi SO3 itu akan dikendalikan melalui sistem double absorption, heat recovery boiler, serta dust catcher untuk meningkatkan efisiensi penyerapan serta mengurangi partikel debu. Nah, sebelum dilepas ke atmosfer, gas buang ini akan dipantau secara real time memakai continuous emission monitoring system supaya dia itu tetap sesuai dengan batas regulasi yang telah ditetapkan. Untuk poin selanjutnya adalah pengelolaan limbah cair. Jadi, limbah cair dari proses produksi asam sulfat maupun kegiatan operasional yang lainnya itu nantinya akan dialirkan menuju ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, yang mana proses tersebut diawali dengan penyesuaian pH limbah tersebut dalam kolam yang namanya kolam netralisasi supaya limbah cair tersebut nantinya memiliki pH netral, yaitu sekitar 6 sampai 8 menggunakan cairan penetral pH yaitu NaOH atau CaOH2. Lalu kemudian limbah tersebut nantinya akan diproses melalui tahapan fisik serta tahapan kimia seperti koagulasi, sedimentasi, serta filtrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan limbah padat. Jadi limbah yang berupa debu dari dust catcher, sludge dari proses pemurnian udara, serta sisa dari material penyaringan sulfur cair nantinya itu akan dikumpulkan dalam suatu wadah khusus. Lalu limbah-limbah itu akan diklasifikasikan. Nah, klasifikasi ini meliputi dua. Yang pertama itu limbah padat yang tidak mengandung B3, lalu yang kedua adalah limbah padat yang mengandung B3. Nah, untuk limbah padat yang tidak mengandung B3 itu nantinya akan digunakan untuk keperluan lain, akan dimanfaatkan kembali. Contohnya untuk keperluan bahan bangunan. Nah, untuk limbah B3, limbah padat yang mengandung B3, contohnya lumpur yang mengandung logam berat, itu nantinya akan disimpan di dalam suatu gudang khusus, lalu akan diserahkan ke pihak ketiga yang sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang nantinya limbah tersebut akan diproses atau dimusnahkan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah sistem monitoring dan evaluasi lingkungan. Jadi PT Petrokimia Gresik ini sudah melakukan sistem pemantauan lingkungan yang ketat. Nah, sistem pemantauan lingkungan ini terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama adalah pemantauan emisi gas. Jadi emisi gas ini akan dipantau secara real time menggunakan sistem CEMS atau Continuous Emission Monitoring System, yang mana tujuannya adalah untuk mendeteksi kadar SO2, kadar SO3, dan kadar partikulat dalam emisi. Lalu yang kedua adalah analisis air limbah. Jadi air limbah yang akan dibuang itu nantinya akan dianalisis terlebih dahulu, diperiksa dulu di laboratorium internal maupun di laboratorium eksternal. Tujuannya adalah untuk divalidasi datanya. Lalu yang ketiga adalah melakukan evaluasi pengelolaan limbah secara berkala, yang mana PT Petrokimia ini melakukan evaluasi limbah setiap 1 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh tim K3L, dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah pengelolaan limbahnya ini sudah sesuai standar mereka atau belum, apakah pengelolaan limbah ini sudah efektif atau belum dan berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, proses produksi asam sulfat di PT Petrokimia Gresik menggunakan metode DCTE atau double contact double absorption yang menghasilkan H2SO4 yang pekat dengan efisiensi tinggi melalui reaksi kimia terkontrol. Yang kedua, pengelolaan limbah dilakukan terpadu menggunakan CEMS, IPAL, dan sistem B3 sesuai regulasi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu saran proses produksi kimia.
Yang pertama, buka akses kunjungan edukatif dan praktik industri bagi pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, tingkatkan efisiensi energi lewat waste heat recovery dan efisiensi digital. Yang ketiga, jaga kualitas sulfur dengan pemurnian ganda dan filtrasi canggih. Selanjutnya, saran pengelolaan limbah. Yang pertama, tingkatkan pengendalian emisi dengan teknologi dry scrubbing dan wet ESP. Yang kedua, optimalkan pengelolaan dan daur ulang limbah cair secara bertahap. Yang ketiga, terapkan ISO 10401. Selanjutnya, saran pengelolaan limbah. Yang pertama, tingkatkan pengendalian emisi dengan teknologi dry scrubbing dan wet ESP. Kedua, optimalkan pengelolaan dan daur ulang limbah cair secara bertahap. Ketiga, terapkan ISO 14001 dan OSHA 18001 untuk lingkungan dan keselamatan kerja. Keempat, dorong inovasi limbah dan transparansi data untuk keberlanjutan industri. Demikian presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.